Stefan Lichtsteiner bereaksi terhadap hasil undian Piala Dunia antar klub Juventus. Juventus telah diundi ke dalam grup G Piala Dunia antar klub FIFA yang diperluas, di mana mereka akan menghadapi Manchester City Inggris, Wydad AC Maroko, dan Al Ain Uni Emirat Arab. Turnamen ini merupakan kesempatan unik bagi Bianconeri untuk menambah trofi internasional bergengsi ke dalam lemari mereka saat mereka bersiap untuk akhir musim yang seru. Kualifikasi untuk Piala Dunia antar klub, meskipun tidak berpartisipasi dalam sepak bola kontinental musim lalu, menggarisbawahi status abadi Juventus sebagai salah satu institusi sepak bola utama Eropa. Keikutsertaan mereka telah menghidupkan kembali mimpi di antara para penggemar, yang berharap bahwa tahun 2025 akan membawa setidaknya satu gelar utama kembali ke Turin. Memenangkan Piala Dunia antar klub akan menjadi pencapaian puncak dalam apa yang bisa menjadi musim yang tak terlupakan. Grup G menghadirkan berbagai tantangan. Manchester City tidak diragukan lagi merupakan lawan terberat, dengan skuad yang dipenuhi bakat kelas dunia dan dalang taktik dalam diri Pep Guardiola. Namun, Juventus juga harus melewati pertandingan sulit melawan juara Maroko Wydad AC dan Al Ain dari UEA, yang keduanya ingin membuktikan kehebatan mereka di panggung global. Mantan bintang Juventus Stefan Lichtsteiner berbagi pemikirannya tentang undian tersebut, menyoroti persaingan ketat di grup tersebut. Berbicara kepada Tutto Juve, ia berkata, "Kami menemukan salah satu favorit untuk trofi, Manchester City. Secara umum, ini akan menjadi grup yang sulit, bahkan lawan lainnya adalah tim yang hebat. Acaranya, bagi saya, ini tampak luar biasa. Ini baru dan masih harus dipelajari, tetapi undian ini juga merupakan momen yang sangat indah." Dengan Thiago Motta sebagai pelatih, Juventus telah menunjukkan kemajuan yang stabil musim ini. Sang manajer telah memadukan disiplin taktis dan bakat menyerang, yang meningkatkan kualitas skuadnya. Piala Dunia antar klub menawarkan Juve sebuah platform untuk menguji diri mereka melawan lawan-lawan internasional kelas atas dan berpotensi menambah trofi yang diakui secara global ke dalam koleksi mereka. Format turnamen yang diperluas menambahkan lapisan intrik dan kegembiraan ekstra, dan Juventus akan berupaya memanfaatkan peluang bersejarah ini sebaik-baiknya. Juventus berencana meminjam penyerang Bundesliga tersebut pada bulan Januari. Juventus dikabarkan mengincar Daniel Malen sebagai bala bantuan potensial di bursa transfer Januari mendatang. Bianconeri ingin mengatasi kekurangan dalam skuad mereka yang terekspos oleh cedera dan penampilan yang tidak konsisten di paruh pertama musim ini. Malen, yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund, dapat memberikan dorongan menyerang yang dicari Juventus saat mereka berupaya mengubah hasil imbang menjadi kemenangan penting. Sejak bergabung dengan Dortmund, Malen kesulitan memenuhi harapan tinggi yang diberikan kepadanya. Performanya yang tidak konsisten telah membuatnya menjadi bahan spekulasi transfer, dan kepindahannya pada bulan Januari dapat memberikan awal yang baru bagi penyerang Belanda itu. Bagi Juventus, ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan pemain berbakat yang, meskipun baru-baru ini mengalami kesulitan, masih memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan. Bianconeri khususnya tertarik pada Malen karena kemampuannya menghadirkan kecepatan, kreativitas, dan dinamisme pada lini serang mereka, kualitas yang agak kurang musim ini. Fleksibilitasnya memungkinkannya untuk beroperasi dalam berbagai peran di lini depan, yang dapat memberi manajer Thiago Motta fleksibilitas taktis yang lebih besar. Menurut laporan dari Tutto Juve, Juventus ingin bertindak cepat dan mengamankan jasa Malen sebelum paruh kedua musim dimulai. Borussia Dortmund dilaporkan terbuka untuk membiarkan pemain asal Belanda itu pergi pada bulan Januari, yang dapat membuat negosiasi lebih mudah bagi Juve. Dengan tim yang ingin tetap kompetitif di kompetisi domestik dan Eropa, memperkuat skuad pada bulan Januari sangatlah penting. Penambahan Malen akan membantu Juventus menangani jadwal padat mereka dan memberi mereka keunggulan dalam pertandingan ketat, di mana kecemerlangan individu seringkali menjadi pembeda. Meski kepindahan itu belum dikonfirmasi,
penggemar Juventus berharap klub dapat merampungkan transfer dan Malen dapat menemukan kembali bentuk terbaiknya di Turin, yang akan berkontribusi pada kesuksesan paruh kedua musim ini. Renato Villa menjelaskan mengapa Thiago Motta tidak bisa menolak Juventus. Thiago Motta akan menghadapi Bologna akhir pekan ini untuk pertama kalinya sejak meninggalkan klub untuk mengambil alih Juventus. Pertandingan tersebut menandai momen penting bagi manajer Juventus, yang menghabiskan 2 musim yang sukses bersama Bologna, yang berpuncak pada pencapaian luar biasa dengan membawa tim tersebut lolos ke Liga Champions musim lalu. Selama masa jabatannya di Bologna, Motta mendapat pujian karena menanamkan gaya bermain yang menarik dan efektif. Upayanya tidak hanya mengangkat status tim di Serie A tetapi juga menjadikan mereka salah satu tim yang paling menarik perhatian di liga. Maka, tidak mengherankan ketika Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, mengidentifikasi Motta sebagai kandidat ideal untuk memimpin Bianconeri memasuki era baru. Sejak mengambil alih kendali di Turin, Motta telah bekerja keras untuk menerapkan filosofi taktisnya, meskipun Juventus masih dalam proses beradaptasi sepenuhnya dengan visinya. Bologna, yang kini di bawah asuhan Vincenzo Italiano, juga telah menyesuaikan diri dengan identitas baru. Italiano, yang sebelumnya tampil gemilang di Fiorentina dengan membawa mereka ke final Liga Konferensi Eropa berturut-turut, terus membangun fondasi Bologna sambil memperkenalkan gayanya sendiri. Dengan ketajaman taktisnya, Italiano akan berusaha memanfaatkan ketidakkonsistenan Juventus dan membuat kejutan dalam apa yang dijanjikan sebagai pertandingan yang menegangkan. Menjelang pertandingan, legenda Bologna Renato Villa merenungkan keputusan Motta untuk bergabung dengan Juventus dan memahami mengapa pelatih ambisius itu mengambil keputusan tersebut. Berbicara kepada Tuttomercato Web, Villa berkomentar, "Thiago ambisius, jadi dia tidak akan pernah berkata tidak. Ini adalah bagian dari kehidupan seorang pelatih. Saya memahami para penggemar Bologna yang mengkritiknya, karena dia sudah tahu pada bulan Januari apa takdirnya. Kejelasan yang lebih besar dibutuhkan darinya dan klub. Bagaimanapun, akan sulit bagi Motta di Juve, dengan karakter yang dimilikinya." Bagi Motta, menerima pekerjaan di Juventus merupakan kesempatan yang terlalu penting untuk dilewatkan. Sebagai klub paling tersohor di sepak bola Italia dan klub papan atas Eropa, Juventus merupakan pekerjaan impian bagi manajer manapun. Berapa banyak pendapatan Juventus dari Piala Dunia antar klub? Juventus merupakan salah satu klub papan atas yang berkompetisi di Piala Dunia antar klub, bergabung dengan Inter Milan sebagai perwakilan Italia di turnamen bergengsi tersebut. Meskipun tidak lolos ke kompetisi Eropa manapun musim lalu, Bianconeri berhasil mengamankan tempat di kompetisi tersebut berdasarkan penampilan mereka di Eropa sebelumnya. Versi Piala Dunia antar klub yang diperluas diharapkan menjadi ajang besar, dan Juventus akan bersemangat untuk mengukir sejarah dengan menjadi pemenang pertama format baru ini. Bianconeri telah lama menjadi salah satu tim terbaik di kompetisi Eropa, dan kini mereka akan menghadapi klub-klub dari benua lain, yang menawarkan tantangan baru. Kompetisi ini akan menjadi ujian penting bagi Juventus, tetapi salah satu aspek terpenting dari berpartisipasi dalam turnamen apapun adalah imbalan finansial yang menyertainya. Klub-klub sangat ingin tahu berapa banyak yang akan mereka peroleh berdasarkan kinerja mereka, dan taruhan finansial untuk Piala Dunia antar klub sangat tinggi. FIFA bermaksud meraup lebih dari 2 miliar euro dari sponsor turnamen, dan sebagian uang itu akan didistribusikan ke klub-klub peserta tergantung pada keberhasilan mereka dalam kompetisi. Meskipun masih belum jelas berapa banyak yang akan diperoleh setiap tim jika mereka menang atau tersingkir di berbagai tahap kompetisi, sebuah laporan dari Il Bianconero mengungkapkan bahwa Juventus bermaksud meraup sekitar 18 juta euro hanya dari berpartisipasi di babak penyisihan grup. Meski memenangkan Piala Dunia antar klub akan menjadi prestasi yang signifikan, Juventus kemungkinan akan berfokus pada keuntungan finansial yang diperoleh dari turnamen tersebut. Peningkatan pendapatan dari kompetisi semacam itu tidak diragukan lagi merupakan faktor penting bagi klub, terutama mengingat sifat acara tahun ini yang diperluas.
Juventus berharap penampilan mereka di turnamen tersebut membantu mereka meraih kesuksesan baik secara olahraga maupun finansial. Pavan tidak yakin ada masalah antara Juventus dan Vlahovic. Juventus dan Dusan Vlahovic telah melakukan diskusi berkelanjutan mengenai perpanjangan kontrak sang penyerang saat ini, yang akan berakhir pada tahun 2026. Pemain internasional Serbia tersebut telah menjadi landasan serangan Bianconeri, tetap menjadi bagian penting dari rencana tim di bawah manajer baru mereka meskipun ada periode inkonsistensi sejak kedatangannya. Klub tersebut menganggap Vlahovic sebagai salah satu pemain terpentingnya, tetapi mereka juga menghadapi kendala keuangan yang signifikan. Untuk mengamankan masa depannya, Juventus mendesak sang penyerang untuk menyetujui perpanjangan kontrak yang mencakup pengurangan gajinya saat ini. Hal ini menjadi titik kritis dalam negosiasi, karena kontrak Vlahovic saat ini memberinya hak untuk mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih per tahun. Angka ini jauh melebihi struktur upah Juventus yang telah direvisi, yang bertujuan untuk membatasi gaji tertinggi pada ambang batas yang lebih rendah. Laporan menunjukkan bahwa Vlahovic enggan menerima pengurangan gaji, sehingga mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kompromi yang ditemukan, muncul kekhawatiran bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan membiarkan kontraknya berjalan sesuai rencana, sehingga membuat Juventus berada dalam posisi yang sulit saat tanggal kedaluarsa semakin dekat. Di tengah spekulasi keretakan antara sang pemain dan klub, Massimo Pavan, komentator Juventus yang terkenal, telah menepis klaim tersebut. Berbicara kepada Tutto Juve, Pavan menekankan pentingnya Vlahovic bagi tim, dengan menyatakan, "Saya tidak mengerti mereka yang mengatakan ada keretakan antara Juventus dan Vlahovic. Jelas, ia harus memperbarui kontraknya agar tetap bertahan, tetapi kami akan membicarakannya pada waktunya. Untuk saat ini, ia dibutuhkan seperti roti dan harus bermain sebagai starter." Kehadiran Vlahovic dalam skuad sangat penting bagi Juventus, terutama karena mereka ingin bersaing di kancah domestik dan Eropa. Meski masa depannya masih belum pasti, harapan di antara para penggemar dan pejabat klub adalah bahwa sebuah resolusi dapat segera dicapai, yang memastikan pemain Serbia itu terus memimpin lini depan di Turin. Resmi, Juventus konfirmasi Vasilij Ašić alami cedera baru. Juventus telah mengumumkan bahwa pemain remaja mereka Vasilij Ašić telah mengalami masalah cedera lagi, kali ini di paha kanannya. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak dengan klub raksasa Italia itu musim panas lalu setelah membuat terobosan besar di Podgorica. Meskipun awalnya ia diharapkan untuk naik pangkat secara bertahap dengan memulai dengan skuad Primavera atau Next Gen, kamp pramusim yang mengesankan memungkinkan gelandang serang itu untuk melewatkan semua program magang dan langsung bergabung dengan skuad senior. Namun, pemain Montenegro itu sangat tidak beruntung dengan cedera sejak awal musim. Pemain muda itu memulai musimnya dengan cedera hamstring. Ia kemudian bergabung kembali dengan skuad, tetapi mengalami cedera otot pada akhir September sebelum mendapat kesempatan untuk melakukan debut bersama klubnya. Ašić akhirnya melakoni debutnya pada pertengahan Oktober melawan Lazio, memasuki lapangan pada babak kedua, dan kemudian tampil lagi melawan Stuttgart 3 hari kemudian. Kedua pertandingan ini merupakan satu-satunya penampilannya untuk tim utama sejauh ini. Dan saat remaja itu berusaha membangun momentum, ia kini harus berhadapan dengan cedera ketiga yang membuatnya absen dari Derby della Mole melawan Torino. Klub kini telah merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa Ašić memang mengalami masalah otot selama sesi latihan hari Jumat, karena tes medisnya mendeteksi cedera ringan sedang, dan kondisinya akan dinilai ulang dalam 2 minggu. Vasilij Ašić, yang mengalami masalah otot di paha kanannya pada hari Jumat, menjalani tes diagnostik di J Medical, yang mengungkapkan cedera tingkat rendah menengah pada aduktor panjang, bunyi catatan yang dipublikasikan di situs web resmi klub. Dia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu 15 hari untuk menentukan waktu pemulihannya dengan lebih baik. Meski cederanya tampaknya tidak terlalu serius, catatan cedera pemain muda itu bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi klub.
De Laurentiis tolak jual striker Napoli ke Juventus. Meski sang pemain minim waktu bermain, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis tak mau menyerahkan Giacomo Raspadori ke Juventus. Bianconeri telah mengikuti pemain berusia 24 tahun itu sejak tahun-tahun awalnya di Sassuolo, tetapi Partenope lah yang memenangkan perlombaan untuk mendapatkan jasanya pada musim panas 2022. Meskipun demikian, pemain Italia itu belum memantapkan dirinya sebagai pemain inti reguler dalam rencana taktis 5 pelatih Napoli yang berbeda: Spalletti, Garcia, Mazzarri, Calzona, dan Conte. Raspadori dianggap sebagai penyerang serba bisa yang dapat memainkan berbagai peran di sepertiga akhir lapangan. Ia telah beberapa kali ditempatkan sebagai penyerang tengah, penyerang kedua, dan pemain sayap. Namun, meskipun ia merupakan pemain pengganti yang berpengaruh selama masa kepemimpinan Luciano Spalletti, ia kini hanya menjadi pemain cadangan di bawah asuhan Antonio Conte. Oleh karena itu, mantan pemain Sassuolo itu mungkin tergoda untuk meninggalkan Stadion Maradona dan mengukir peran penting di klub lain. Dan seperti yang terjadi, Juventus tengah mencari striker baru di bursa transfer yang dapat bertindak sebagai pelapis Dusan Vlahovic, atau bekerja sama dengan pemain Serbia itu saat dibutuhkan. Bagaimanapun, lini serang Bianconeri sangat minim musim ini, dengan Moise Kean yang absen dari klub dan Arem Milik yang berjuang melawan cedera. Meski demikian, Calcio Mercato via Juventus News 24 yakin kepindahan Raspadori ke Turin tidak akan terwujud. Sementara Bianconeri ingin meminjam pemain internasional Italia tersebut hingga akhir musim, De Laurentiis tidak punya rencana untuk memperkuat rival langsungnya di tengah musim, khususnya Juve yang dianggap sebagai rival terberat Napoli. Oleh karena itu, Direktur sepak bola Juventus Cristiano Giuntoli tidak mungkin bersatu kembali dengan murid lamanya di Continassa, jadi ia harus mencari tempat lain di pasar dalam upayanya untuk mendapatkan penyerang baru pada bulan Januari. Spalletti menjelaskan pemanggilan ke Savona, "Saya penasaran untuk mengenalnya." Pelatih Italia Luciano Spalletti mengungkapkan alasan yang mendorongnya memanggil pemain muda Juventus Niccolò Savona. Ini merupakan perubahan yang cukup besar bagi pemain berusia 21 tahun yang beberapa bulan lalu masih terbilang kurang dikenal. Setelah berhasil membuat Thiago Motta terkesan di pramusim, ia memperoleh promosi ke tim utama Bianconeri, mengakhiri perjalanan yang dimulai di usia muda. Savona tidak hanya bergabung dengan skuad senior, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai pemain inti reguler dengan mengorbankan Danilo. Ia telah mencetak 2 gol, termasuk 1 gol pada debut penuhnya melawan Hellas Verona. Bek muda ini kini mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior Italia, bergabung dengan rekan setimnya di Juventus, Andrea Cambiaso dan Federico Gatti, serta Manuel Locatelli yang menjadi tambahan terbaru menyusul cederanya Samuel Ricci. Spalletti diminta menjelaskan lebih lanjut tentang penambahan Savona ke dalam jajarannya, dan ia menjelaskan bahwa ia penasaran untuk melihat bek kanan muda itu dari dekat dan personelnya setelah kemunculannya di level klub. "Saya menelepon Savona karena saya ingin mengenalnya," kata mantan pelatih Roma, Inter, dan Napoli itu dalam konferensi persnya di Coverciano melalui Il Bianconero. "Dia pemain yang sedang naik daun dan pemain inti Juventus. Dia juga bisa bermain sebagai pemain pilihan kedua atau pengganti Di Lorenzo." Perkataan Spalletti mengisyaratkan Savona dapat digunakan sebagai bek tengah kanan dalam sistem 3-4-2-1 Italia, atau sebagai bek sayap kanan yang merupakan peran yang biasanya ditempati Cambiaso. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak mungkin menjadi pemain inti, terutama dengan 2 pertandingan besar yang menanti Azzurri. Dalam 2 pertandingan terakhir fase grup di Liga Bangsa-Bangsa UEFA, Italia akan berhadapan langsung dengan Belgia di kandang lawan sebelum menjamu Prancis di San Siro 3 hari kemudian. Azzurri berharap dapat mengamankan posisi pertama di grup mereka dan lolos ke babak semifinal. Nilai pasar bintang Juventus naik menjadi 50 juta euro, tetapi klub menganggapnya tak tersentuh. Bek sayap Juventus Andrea Cambiaso terus berkembang pesat, dan nilai pasarnya dilaporkan mencapai 50 juta euro. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan produk muda Genoa yang harus membuktikan kemampuannya di divisi bawah sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di Stadio Luigi Ferraris. Penampilan gemilangnya di musim 2021/22 membuatnya pindah ke Juventus, tetapi langsung dipinjamkan ke Bologna di mana ia menjalin ikatan yang kuat dengan Thiago Motta. Cambiaso akhirnya kembali ke Turin pada tahun 2023 dan menjadi pemain inti di bawah asuhan Max Allegri,
tetapi reuninya dengan Motta telah mengangkatnya ke tingkat yang benar-benar baru. Pemain internasional Italia itu kini telah membuktikan dirinya sebagai pemain serba bisa terbaik Juve, karena ia terus tampil dalam berbagai peran di seluruh lapangan. Meski begitu, pemain tersebut bisa dibilang dalam performa terbaiknya saat bermain di peran bek kiri aslinya, seperti yang terjadi pada Derby della Mole hari Sabtu. Cambiaso dipilih sebagai pemain terbaik pertandingan oleh sebagian besar surat kabar Italia. Menurut Calcio Mercato, nilai bintang serba bisa itu kini telah mencapai 50 juta euro. Namun, meski ini bisa menjadi angka yang menggiurkan, sumber itu menegaskan Juventus tidak punya rencana untuk